Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 2 Desember 2021, kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21, dilanjutkan 24 sampai 27. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, bacaan hari ini menguatkan hidup keluarga atau komunitas kita dengan sabda Yesus dan dengan simbol-simbolnya. Batu melambangkan kekuatan, kokoh, tidak mudah rapuh. Membutuhkan kekuatan besar untuk dapat menghancurkannya. Batu yang paling keras ada di tempat yang dalam. Semakin dalam, maka batu tersebut akan semakin kuat, sangat keras, dan sangat sulit dipecahkan. Rumah yang didirikan di atas batu akan menjadi kokoh kuat dan tidak mudah roboh atau hancur jika ada badai. Begitupun kehidupan kita. Jika kita membangun hidup di atas firman Allah, maka kita tidak akan mudah goyah dalam keadaan apapun badai kehidupan yang menimpa hidup kita. Juga keluarga kita, komunitas kita. Masuklah lebih dalam dengan menjadi anggota keluarga, anggota komunitas yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan. Keluarga, komunitas yang hidup menurut kasih dan sabda Allah, maka akan menjadi keluarga dan komunitas yang kokoh, tidak mudah roboh, tidak mudah terpecah belah. Keluarga, komunitas akan dipenuhi dengan sukacita, semangat, saling mendukung, saling menjadi berkat. Cinta kasih akan terikat erat dalam keluarga atau komunitas tersebut. Itulah digambarkan sebagai orang atau keluarga atau komunitas yang bijaksana. Sedangkan pasir digambarkan sebagai partikel yang kecil, halus, mudah terurai, mudah terbang jika tertiup angin, apalagi tertiup badai. Akan hancur dan tidak tersisa, tidak tahu terbang kemana. Bayangkan, jika rumah dibangun di atas pasir, akan sangat mudah sekali roboh, tertiup angin, atau terbawa air. Rumah dan isinya akan berantakan, terpecah belah, atau malah hilang dan pergi entah kemana angin dan air membawanya. Begitulah jika rumah tangga, jika keluarga, jika komunitas tidak dibangun di atas kasih dan sabda Tuhan.
Mereka hanya menjadi pendengar saja, tetapi tidak melakukan sabda Tuhan. Maka akan mudah sekali pecah dan menyerah jika terjadi kesulitan. Sedikit masalah saja bisa memporak-porandakan kehidupan berkeluarga, kehidupan berkomunitas. Mereka akan dipenuhi dengan amarah, keegoisan, permusuhan, ketidakadilan, ketidaknyamanan akan dialami anggota keluarga atau komunitas. Itulah digambarkan sebagai orang atau keluarga atau komunitas yang bodoh. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah sudah ada kebiasaan berdoa dan membaca kitab suci bersama dalam keluarga, dalam komunitas? Dalam masa Advent ini, apa yang akan dilakukan baik secara pribadi dan keluarga atau komunitas sebagai pelaku firman Tuhan? Marilah kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan senantiasa mengokohkan hidup keluarga atau komunitas kita. Ya Allah Bapa sumber kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan pada hari ini. Jadikanlah kami sebagai pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi pelaku sabda, bukan hanya pendengar saja. Kami mau menjadi pribadi yang kokoh, yang tidak mudah hancur jika mengalami kesulitan. Curahkanlah rahmat-Mu, supaya kami bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Dalam masa Advent ini, kami menantikan kehadiran-Mu dalam hidup dan keluarga kami, dalam komunitas kami. Semoga doa ini kami hunjukkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.